Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah fi liqa'ina hadza nahnu sanastamir darsana. Walhamdulillah ta'allamna fil usbu' al-madi yani an tahiyya wa ta'aruf fi maharatil istima'. Wal an insyaallah nahnu sanata'allam fi maharatil tsaniyah yakni maharatil kalam. Sebelumnya mari kita lihat bersama KI, KD dan indikator dari pembelajaran ini. Nah, untuk kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema at-tahiyyah wa ta'aruf yang melibatkan tindak tutur mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, berterima kasih, dan berpamitan dengan memperhatikan taksimul kalimah al-arqam wahid hatamiah. Indikator ketercapaian pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mendemonstrasikan perkenalan diri sendiri dengan memperhatikan al-arqam wahid hatamiah. Kemudian siswa mampu berdialog dengan tema perkenalan dengan memperhatikan al-arqam wahid hatamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuha asdiqai, ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismi Fita. Ismi bil kamil al-Fita hikmatul laili. Ana mudarrisatul lughah al-arabiyyah fil madrasati tsanawiyatil islamiyatil hukumiyah Batu. Unwani fi syari' Gor Perdamaian, Temas, Madinah Batu, Jawa Syarqiyah. Wulitu fi Surabaya fi tarikh 16 min Oktobir sanata alfin wa tis'umi'atin wa salasa wa tis'auna miladiyah. Raqmu jawali 0 8 5 8 wahid 4 4 wahid 5 6 9 4. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ismi Rahimah. Ismu bil kamil Rahimah Wandra Prasetya. Ana wulidtu fil Madinah Malang fit tarikh 3 Maris sanata 2004. Ana talibatun fi al-madrasati ats-tsanawiyati al-islamiyah al-hukumiyah Madinah Batu. Unwanu baiti fi syari' Purwa Asri, Singosari, Malang. Wa askunu fil ma'had al-ulya. Ana mutakharrijatun min al-madrasati al-mutawassitati al-islamiyah al-hukumiyah Salasah, Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki. Ismi Rahimah. Mas Muki bil kamil. Ismi bil kamil Rahimah Wandra Prasetya. Wa anti? Mas Muki bil kamil. Ismi bil kamil al-Fita hikmatul laili. Ma unwanuki ya Rahimah? Unwani fi syari' Purwa Asri, Singosari, Malang. Aina wulidti ya Rahimah? Ana wulidtu fil Madinah Malang. Wa mata wulidti? Wulidtu fi tarikh 3 Maris sanata 2004. Aina takharrajti ya Rahimah? Ana mutakharrijatun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah hukumiyah Salasah, Malang.
Hal anti talibatun fil madrasatis tsanawiyatil islamiyatil hukumiyah Batu? Naam, ana talibatun fil madrasati tsanawiyatil islamiyatil hukumiyah Batu. Murid-murid, untuk kaidah bahasa Arab pertama yang perlu kita pahami adalah ketika kita menggunakan fi'il madi, sebagaimana dalam lafadz wulita, wuliti, dan wulito. Apa bedanya dari ketiga kata ini? Yang pertama adalah wulita. Wulita di sini berarti kamu laki-laki dilahirkan. Wuliti berarti kamu perempuan dilahirkan. Dan wulitu berarti saya dilahirkan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah tak di akhir kata wulid. Ada tak yang berharokat fathah, ada tak yang berharokat kasro, dan ada tak yang berharokat dhammah. Demikian pula di lafadz takharrajta, takharrajti, dan takharrajtu. Takharrajta di situ ada akhiran tak yang berharokat fathah, yang berarti kamu laki-laki lulus. Takharrajti ada tak yang berharokat kasroh. Ini berarti kamu perempuan lulus. Untuk selanjutnya ada kata takharrajtu. Ada tak yang berharokat dhammah, yang berarti saya lulus. Nah, dari dua contoh ini maka bisa disimpulkan ketika ada fi'il madi yang berakhiran dengan tak dan tak tersebut berharokat fathah, untuk siapa? Ya, betul sekali, untuk kamu laki-laki. Sedangkan ketika ada fi'il madi yang berakhiran tak, di mana tak tersebut berharokat kasroh, maka dia diperuntukkan untuk kamu perempuan. Sedangkan ketika ada fi'il madi yang berakhiran dengan tak berharokat dhammah, maka dia saya. Iya, betul sekali, berdomir saya. Murid-murid, kaidah bahasa yang kedua yang akan kita pelajari di sini adalah kaidah bahasa mengenai kepemilikan. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, kita mendengar ada kata ismuka, ismuki, dan ismi. Begitu juga unwanuka, unwanuki, dan unwani. Apa perbedaan di antara mereka? Nah, ismuka di sini berarti namamu untuk laki-laki. Ismuki namamu untuk perempuan. Sedangkan ismi namaku. Begitu juga dengan unwanuka, alamatmu laki-laki, unwanuki, alamatmu perempuan, unwani, alamatku. Nah, dari contoh-contoh berikut bisa kita simpulkan ketika ada suatu isim disandarkan pada dhamir kepemilikan kaf dengan harokat fathah, maka dia untuk kamu laki-laki. Sedangkan yang kedua, ketika ada isim disandarkan pada dhamir kepemilikan kaf berharokat kasroh, ki, maka dia untuk kepemilikan perempuan. Sedangkan untuk isim yang disandarkan pada dhamir ya sukun, ini untuk saya. Apakah di saya ada saya laki-laki dan saya perempuan? Tidak. Untuk saya hanya ada satu bentuk, yakni dengan disandarkan ya tadi, atau yang kita sebut ya mutakallim. Baik, untuk selanjutnya, murid-murid, kekhususan yang ada dalam bahasa Arab adalah adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita akan sering mendengar kata mudzakkar dan muannas. Mudzakkar di sini berarti laki-laki, sedangkan muannas berarti perempuan. Nah, ada perbedaan ketika kita menyebutkan saya murid laki-laki, anak talibun.
Sedangkan untuk murid perempuan, ana talibatun. Ada perbedaan. Talibun untuk murid laki-laki, talibatun untuk murid perempuan. Begitu juga dengan ana mutakharrijun. Ana mutakharrijun fil madrasatil mutawassithah. Semisal seperti itu. Mutakharrijun di sini berarti alumni atau lulusan untuk laki-laki. Sedangkan mutakharrijatun, ana mutakharrijatun berarti saya lulusan atau saya alumni, tapi diperuntukkan perempuan. Bedakan di sini. Kita akan sering menjumpai bentuk yang ini bentuk mudzakkar, yang ini bentuk muannas. Yang seperti ini untuk laki-laki, yang seperti ini untuk perempuan. Nah, bagaimanakah tandanya? Tandanya sangat mudah sekali. Ketika suatu isim atau kata benda di situ terdapat tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bentuknya seperti H seperti ini, atau kadang tak yang bulat, itu sebagai tanda bahwa dia untuk perempuan atau muannas. Murid-murid, untuk selanjutnya kita juga akan belajar tentang al-arqam atau angka-angka dalam bahasa Arab. Untuk mempelajari al-arqam ini, Bu Vita membaginya menjadi 3 bagian. Angka 1 sampai 100, di situ Bu Vita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah angka yang hanya berisi satuan. Kemudian yang kedua adalah angka yang berisi tentang belasan, dan yang ketiga adalah angka yang terdiri dari puluhan. Nah, kita mulai yang pertama dahulu. Yang pertama adalah angka dari 0 sampai 10. Kita coba baca bersama-sama. Al-arqam. Al-arqam. Sifrun. Sifrun. Wahidun. Wahidun. Isnani. Isnani. Salasatun. Salasatun. Arba'atun. Arba'atun. Khamsatun. Khamsatun. Sittatun. Sittatun. Sab'atun. Sab'atun. Samaniyatun. Samaniyatun. Tis'atun. Tis'atun. Ashratun. Ashratun. Untuk angka belasan, kita mulai dari angka 11. Ahada asyara. Ahada asyara. Isna asyara. Isna asyara. Salasata asyara. Salasata asyara. Arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Sab'ata asyara. Samaniyata asyara. Samaniyata asyara. Tis'ata asyara. Tis'ata asyara. Nah, untuk angka 11 hingga angka 19 ini sangat mudah sekali untuk menghafalkan, karena seperti yang Bu Vita bilang tadi, angka belasan ini juga berinduk dari angka satuannya. Hanya saja yang berbeda dari kata 11, dari kata ahada asyara, angka 11, bukan wahidun asyara tapi ahada asyara. Kemudian yang kedua ada kata isna asyara, bukan isnani asyara tapi isna asyara. Dia masih mirip-mirip tapi tidak serupa. Isna asyara. Untuk seterusnya dari 13 hingga 19 dia menggunakan bentuk salasata asyara, arba'ata asyara. Nah, semuanya mirip dengan bentuk satuannya, hanya ditambahkan kata asyara. Asyara.
Untuk yang salah sata asyara ataupun arba'ata asyara dan seterusnya, bukan lagi salah satun asyara, tapi dia mabni fathah salah sata asyara, salah sata asyara, arba'ata asyara, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk angka puluhan, kita akan pelajari dulu angka puluhan yang tidak ada satuannya. Jadi 20, 30, 40, seperti apakah bentuknya? Untuk angka 20, aishruna, aishruna. Kemudian untuk angka 30, meskipun di dalam tabel nggak ada ya, angka 30 itu salasuna, salasuna. Kemudian 40-nya arba'una, arba'una. Angka 50 khamsuna, khamsuna. Angka 60 situna, situna. Angka 70 sab'una, sab'una. Angka 80 samanuna, samanuna. Angka 90 tis'auna, tis'auna. Dan ada angka 100, 100 yang bulat, mi'atun, mi'atun. Untuk angka puluhan ini, setelah kita teliti, kita analisa, maka bentuknya pun tidak jauh berbeda dengan angka satuannya. Hanya di kata 20 dia menggunakan kata aishruna, aishruna. Sedangkan 30 dia salasuna, dari salah satun menjadi salasuna. 40 dari arba'atun menjadi arba'una, khamsuna, situna. Nah, hanya tinggal menambahkan wawu, sukun, dan nun, seperti itu. Untuk angka yang terdiri dari puluhan dan satuan, maka sangat mudah sekali. Dia hanya tinggal mengkombinasikan bentuk puluhannya dengan bentuk satuannya. Seperti dari kata 21, di tabel itu ada angka 21. Wahidun wa ishruna, wahidun wa ishruna. Kemudian 25, khamsatun wa ishruna, khamsatun wa ishruna. 36, sittatun wa salasuna, sittatun wa salasuna. Angka 68, samaniyatun wa situna, samaniyatun wa situna. Angka 73, salasatun wa sab'una, salasatun wa sab'una. Angka 84, arba'atun wa samanuna, arba'atun wa samanuna. Kemudian angka 98, samaniyatun wa tis'una. Nah, dari contoh-contoh angka yang Mufitah sebutkan barusan, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk menyebutkan angka yang terdiri dari puluhan dan satuan dalam bahasa Arab, kita menggunakan satuannya terlebih dahulu, satuannya terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan wa, dan selanjutnya angka puluhannya. Seperti angka 98, maka angka 8-nya disebutkan dulu, samaniyatun wa tis'auna, 8 dan 90, samaniyatun wa tis'auna. Nah, kaidah bahasa tentang al-arqam ini akan sangat membantu kita ketika kita akan menyampaikan mengenai misal tanggal lahir ataupun nomor rumah, begitu pula nomor handphone, nomor induk. Karenanya silakan dipelajari, kalau bisa dihafalkan betul-betul agar lebih mudah dalam menyampaikan tema perkenalan ini.
Nah, di sini Bu Vita akan menyampaikan penjelasan tentang angka-angka yang kiranya kalian butuhkan dalam menyampaikan tahun. Yang pertama ada tahun 1000, sanata alfin. Sanata alfin. Tahun 2000, sanata alfain. Sanata alfain. Tahun 2005, sanata alfain wa khamsah. Sanata alfain wa khamsah. Semoga bisa dipahami ya. Taib, murid-murid, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Silahkan dipraktekkan. Semoga bisa dipahami penjelasan Bu Vita. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Barakallahu fi ilmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.